Shalom saudaraku semuanya, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali Bapak Saudaraku melalui channel YouTube Sayang Tarigan, saudara. Siang hari ini saya membagikan kepada Bapak Saudara, temanya adalah kepenuhan Roh Kudus. Sekali lagi temanya adalah kepenuhan Roh Kudus. Sari Simorangkiri menciptakan lagu itu bagus sekali saudaraku. Lagunya begini. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Lirik pertama berkata, roh-rohmu yang hidup penuhi aku. Saya tadi nyanyikan refnya saja saudaraku semuanya. Yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus Bapak Saudaraku adalah itu dapat terjadi secara berulang-ulang. Kepenuhan Roh Kudus itu terjadi secara berulang-ulang. Bukan hanya sekali, tapi bisa berkali-kali kita dapat alami. Karena kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Tentunya memang syaratnya harus percaya. Tentunya syaratnya harus percaya kepada Roh Kudus. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita saudara, bersamaan dengan itu Roh Kudus tinggal dalam setiap kita. Dia tetap tinggal dalam setiap kehidupan kita. Dia tetap tinggal dalam hati kita, saudaraku semuanya. Kepenuhan Roh Kudus itu berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Ya, kepenuhan Roh Kudus itu berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Alkitab dengan jelas menulis bahwa baptisan Roh Kudus itu disertai dengan bahasa roh. Atau begini, disertai dengan tanda bahasa roh. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu berkali-kali. Ada orang yang belum menerima baptisan Roh Kudus, tapi dia menerima kepenuhan Roh Kudus. Ya, karena tadi kan saya sudah bagikan saudara di awal bahwa kepenuhan Roh Kudus berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Bahasa roh itu terbagi dua, saudara. Ini yang saya pelajari ya. Bahasa roh itu terbagi dua. Yang pertama, saudaraku, namanya senolalia. Artinya begini, bahasa yang diucapkan bukan bahasa ibu. Atau kalau saya kan Batak Karo, saudara. Jadi bahasa yang saya ucapkan bukan bahasa Karo. Namun bahasa yang lain yang belum pernah dipelajari oleh saya saudara. Contohnya, tiba-tiba saya nggak ngerti bahasa Jepang. Tapi ketika saya berkata-kata, itu saya berbahasa Jepang. Nah, ada orang Jepang di situ, mereka mengetahui apa arti daripada apa yang saya ucapkan. Namun saya tidak tahu. Saya tidak ngerti bahasa Jepang, saudara. Atau ketika saya mengucapkan bahasa Spanyol, sebelumnya saya tidak pernah belajar bahasa Spanyol. Nah, ada orang di situ atau ada orang Spanyol di situ, mereka mengerti apa yang saya ucapkan. Nah, itu namanya senolalia. Lalu yang kedua, namanya glossolalia, saudara. Itu bahasa yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 20, itu di situ dijelaskan secara detail, saudara. Nah, bahasa ini tidak dapat dipelajari sama sekali karena Roh Kudus yang mengaruniakannya. Jadi saya nggak bisa belajar, saya harus belajar nih supaya saya dapat bisa. Kita nggak bisa belajar, saya nggak bisa belajarin. Karena itu bahasa tiba-tiba yang Roh Kudus taruh dalam lidah saya, itu tiba-tiba Roh Kudus taruh dalam hidup saya untuk saya ucapkan. Nah, terkadang bahasa itu kita nggak ngerti karena Roh Kudus yang memberikannya kepada saya. Tujuan kepenuhan Roh Kudus bagi umat percaya hari-hari ini apa sih sebenarnya? Apakah untuk menyombongkan diri atau supaya saya kelihatan lebih rohani daripada orang lain? Bukan itu, saudara. Tujuan kepenuhan Roh Kudus bagi saya dan saudara, bagi setiap umat percaya, tujuannya yang pertama adalah menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Banyak juga orang yang berbahasa rohnya sudah mantap, tapi belum sepenuhnya menjadi saksi Kristus. Padahal tujuan kita mengalami kepenuhan Roh Kudus itu pertama menjadi saksi Kristus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata begini, saudara.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kalau Roh Kudus turun ke atas setiap kita, kalau kita sudah diberikan kuasa, Roh Kudus turun atas setiap kita saudara, maka kita wajib menjadi saksi Kristus. Ingat, bukan menjadi saksi siapa-siapa, tapi menjadi saksi Kristus. Di mana saudara? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, ujung bumi di sini pada waktu itu diterjemahkan ke Turki kalau sekarang saudara. Jadi kata ujung bumi maksudnya adalah Turki. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 4 yang ke-31 berkata begini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sekali lagi, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang pertama tadi kan menjadi saksi Kristus, tujuan kepada Roh Kudus. Kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Ingat saudara, di pundak kita ini ada nama Yesus. Ada nama Yesus di pundak kita ini. Jadi ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Sekalipun sebenarnya begini saudara, kalaupun kita sudah benar-benar hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, ada saja orang yang nyinyir lah. Ada saja orang yang melihat mata sebelah dengan cara mata sebelah gitu ya. Sebelah mata, bukan mata sebelah. Sebelah mata melihat kita saudara. Mereka mungkin selalu melihat akan, alah kamu dulu begini, kamu dulu begini. Itu yang mereka selalu lihat. Tapi Alkitab berkata bahwa kita harus menjadi saksi Kristus. Apapun kata orang, kita harus menjadi saksi Kristus. Nggak usah terlalu pedulikan apa kata orang saudara. Dalam Matius 28 ayat ke-9 berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tujuan kepenuhan Roh Kudus adalah supaya kita pergi menghasilkan buah. Buah itu adalah buah daripada pelayanan kita saudara. Buah jiwa-jiwa. Nah pertanyaannya sekarang begini saudara. Kalau ada orang bertanya begini, berapa jiwa yang sudah kamu bawa? Pertanyaan itu saya pernah ajukan ke salah satu hamba Tuhan. Dan pertanyaan itu saya pernah ajukan di sebuah waktu kita di kelas jadi mahasiswa saya saudara. Jadi dosen saya nggak bisa jawab. Karena begini saudaraku, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama dan pasal yang ketiga, di situ kan memang ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, ada golongan Petrus, ada golongan Kristus. Nah, golongan Kristus ini merasa lebih hebat daripada golongan Paulus, Apolos dan Kefas. Itu dia merasa bahwa dia yang lebih maksudnya gini, lebih berguna atau pelayanannya lebih hebat lah gitu. Nah, tetapi kalau selanjutnya kita baca di dalam 1 Korintus 3 berkata begini, mau golongan Apolos, mau golongan Petrus, nggak penting. Ya. Untuk menjadi saksi Kristus kita nggak penting lagi nih, golongan gereja ini, wah gereja ini lebih baik, gereja ini lebih baik, nggak penting lagi itu. Nah kalau tadi saya sudah di awal kan saya udah bilang, kalau ada orang bertanya berapa jiwa yang kamu bawa, saya nggak bisa jawab. Kenapa? Kalau kita merujuk ke 1 Korintus 3 tentang Apolos dan Paulus itu diberitahu di sana ditulis begini. Yang seorang menabur, yang seorang menyiram, tapi Kristus yang menumbuhkannya. Tuhan yang menumbuhkan benih yang kita tabur. Jadi
Kalau ditanya berapa jiwa, saya nggak bisa jawab. Karena tujuan Kristus dalam hidup saya dan saudara, atau tujuan kepenuhan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara, yang pertama menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Maka itu pergilah, jadikanlah bangsa muridku, bukan muridku, tapi murid Kristus. Jadikan mereka jadi murid Kristus, bukan murid kita, saudara. Supaya kita tidak merasa begini, wah, saya punya andil banyak loh ketika dia bertobat, itu saya banyak banget berdoa. Kita tidak punya hak untuk bicara seperti itu. Karena kalau bukan Kristus yang menjadikan bertobat, nggak bisa. Tugas kita hanya memberitakan Injil. Ingat, hanya memberitakan Injil. Lalu tujuan yang kedua, saudaraku, adalah melakukan perbuatan atau melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10 berkata begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tujuan kepenuhan Roh Kudus yang pertama tadi adalah menjadi saksi Kristus. Yang kedua, melakukan perbuatan atau melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik hari-hari ini apa yang kita bisa lakukan, saudara? Kalau kita dijuluki sebagai orang yang kepenuhan Roh Kudus, yang pertama, jaga mulut. Dari mulut ini hati-hati. Mulut ini, apa yang kita ucapkan, dalam Matius berkata bahwa itu adalah sebuah ungkapan ekspresi daripada hati. Efesus 2 ayat 10 dengan jelas sekali berkata, sekali lagi saya baca, saudara, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu bukan sikut kanan, sikut kiri, supaya kita menang, supaya kita bisa maju. Bukan, saudara. Pekerjaan baik bukan tusuk orang. Pekerjaan baik bukan ngejatuhin orang, fitnah orang, apalagi ya. Banyak hal lah yang pada intinya merugikan orang lain. Bahkan dibilang merusak atau membunuh karakter orang, saudara. Pekerjaan kita diciptakan Kristus bukan untuk itu, tapi untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan yang baik itu, di dalam melakukan perbuatan yang baik. Mari Bapak Saudaraku semuanya, saya dan saudara, kalau kita memang sudah benar-benar memiliki atau kita memang sudah benar-benar kepenuhan Roh Kudus, tugas kita yang pertama adalah menjadi saksi Kristus. Yang kedua, tugas kita adalah melakukan perbuatan baik atau melakukan pekerjaan baik. Amin, saudaraku. Mari hari-hari ini Bapak Saudara, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Saya dan saudara, kita sama-sama belajar hari-hari ini. Amin. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu Saudaraku semuanya, Roh Kudus memiliki tujuan bagi setiap umat Tuhan, atau Roh Kudus memiliki tujuan bagi setiap umat percaya untuk menjadi saksi Kristus dan melakukan perbuatan atau melakukan pekerjaan baik dalam setiap kehidupan umat percaya. Sebelum kita melakukan sesuatu, berpikir dulu, merugikan orang lain atau tidak, menghukum orang lain atau tidak, memfitnah orang lain atau tidak, apalagi ya, membunuh karakter orang lain atau tidak. Kita harus pikirkan itu sebelum kita melakukannya, saudara. Jadi sekali lagi Bapak Saudara semuanya, tujuan kepenuhan Roh Kudus bagi umat percaya yang pertama tadi apa, saudara? Menjadi saksi Kristus. Kita yang menjadi saksi Kristus, memberitakan firman Allah. Pergilah, jadikanlah bangsa muridku, kata Kristus. Ya. Lalu yang kedua, melakukan pekerjaan atau melakukan perbuatan yang baik. Amin. Saya berdoa, Roh Kudus berikan kemampuan bagi saya dan saudara hari-hari ini, supaya kita menjadi saksi Kristus, dan kita juga melakukan perbuatan baik atau melakukan pekerjaan baik. Karena untuk itulah Tuhan Yesus ciptakan saya dan saudara. Amin.
Demikian firman Tuhan saudaraku semuanya. Saya berdoa, Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kita untuk mengerjakan semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat firman yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus secara berulang-ulang sampai hari ini. Tuhan berikan kami kemampuan supaya kami dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Supaya kami dapat melakukan perbuatan baik, supaya kami dapat melakukan pekerjaan baik yang Allah telah rancangkan sebelumnya dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus akan terus tolong kami, Roh Kudus akan terus topang setiap kami, supaya melalui hidup kami, Yesus dipermuliakan, jiwa-jiwa banyak dimenangkan. Terima kasih Bapa di sorga, materaikan firman-Mu di dalam perenungan kami, dalam pengambilan keputusan kami hari-hari ini. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin.